Saudara-saudara, Saudara-saudara, tema tema kita kita pada pada kesempatan kesempatan ini ini sangat sangat bagus bagus sekali, sekali, yaitu yaitu tentang tentang komunikasi yang sehat dalam keluarga. keluarga. Komunikasi itu sebetulnya adalah upaya berbagi pendapat, pengertian, maupun gagasan, baik secara kata-kata maupun disampaikan secara nonverbal, atau mungkin dengan tindakan, ataupun hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma, apakah komunikasi yang sehat tersebut? Kita mulai dengan dasar-dasar agama Buddha. Bahwa di dalam agama Buddha, kita mengenal adanya kebajikan yang terdiri dari 3 bagian. Jadi, kalau kita ringkas agama Buddha itu, sebetulnya berisi tentang ajaran tentang kebajikan. Kemudian, kebajikan ini ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh seorang umat Buddha, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, ajaran Sang Buddha yang demikian banyak yang ada di dalam Tipitaka itu intinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang komunikasi yang sehat di dalam keluarga, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari kerangka kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena kita memang melaksanakan komunikasi ini adalah di dalam upaya mewujudkan pokok dasar dhamma, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalau yang kita bahas sekarang adalah di dalam keluarga. Nah, saudara, bagaimana ini sekarang? Kerelaan. Yang pertama adalah kerelaan. Kerelaan kan biasanya bersifat materi. Ya, kita sering mendengar misalnya kalau habis upacara puja bakti ada dana paramita misalnya, ini kan kerelaan. Apakah hanya materi? Padahal kita kan bahasanya adalah komunikasi. Saudara-saudara, kerelaan ini memang pada tingkat awal adalah materi. Misalnya saya punya baju, saya kasihlah baju. Saya punya sepatu, saya kasih sepatu. Saya punya makanan, saya bagi makanan. Ini adalah kerelaan yang bersifat materi. Tetapi ada kerelaan-kerelaan yang bukan materi. Misalnya sekarang, kalau di dalam komunikasi, kerelaan yang bukan materi ini adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang baik. Karena kalau saya mengatakan kata yang manis, mungkin dikiranya kata-kata manis yang tidak berisi kebenaran. Tetapi ini maksudnya adalah kata-kata yang baik. Jadi misalnya di dalam keluarga, suami istri atau orang tua dengan anak, apabila kita saling berbagi pendapat, atau mungkin bertukar pikiran, atau mungkin kita memberikan nasihat, maka gunakanlah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menyakitkan. Bukan kata-kata yang memaki, bukan kata-kata yang menyerang pribadi. Saya perlu tekankan kata-kata yang menyerang pribadi ini. Kalau seseorang sedang emosi, kita sering menyerangnya adalah pribadinya. Misalnya, ketika anak merusak secara tidak sengaja handphone misalnya. Jadi handphonenya itu
mungkin diutik-utik, dipencet sana, dipencet sini, lalu error, mati nggak bisa dihidupkan. Nah, padahal ini handphone masih baru. Dan memang justru karena masih baru itu kan anak seneng explore. Apa sih ini? Kalau ini dipencet ini bunyi jadi gimana? Kalau dipencet ini bagaimana? Nah itu kan mengeksplor seperti itu. Kemudian ketika handphonenya rusak, orang tua karena merasa handphone ini baru, handphone ini mahal, handphone ini baru dibeli misalnya, kemudian orang tua memaki anak misalnya, oh dasar anak tukang perusak ini, anak tangannya memang nggak beres ini, tangan tangan miskin ini karena nggak bisa punya handphone baru ini, orang bodoh ini anak ini. Nah jadi kita kalau mendengarkan kalimat ini tidak menjurus pada kelakuan ataupun perilaku yang mau kita perbaiki, yaitu misalnya jangan kalau belum baca manualnya jangan main pencet misalnya. Kita tidak menuju ke sana, tetapi kita justru malah menyerang pribadinya. Misalnya, tangannya memang tangan miskin. Loh, ini tidak ada hubungannya tangan miskin ini. Oh, dasar tangan perusak. Oh, ini memang nggak pakai otak ini. Bodoh ini. Itu kita menyerang pribadi. Padahal sesungguhnya ketika kita menegur seseorang, misalnya anak atau pasangan hidup, atau mungkin tetangga, kalau kita mau perluas lagi, atau siapapun juga dalam komunikasi yang sehat, kita itu sebetulnya fokus pada perilaku, bukan pada pribadi, menyerang secara pribadi. Nah, jadi perilakunya gimana? Loh, nah, ini kan, waduh, rusak ini nak. HP-nya sekarang dihidupkan nggak bisa nih, coba dipencet on-nya nggak bisa lagi. Dilepas baterainya, dicas dan lain sebagainya nggak bisa nak, ini rusak nak. Lain kali ya nak, kalau mau pencet-pencet itu, baca manualnya dulu. Mungkin mungkin ada yang kelewatan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kerelaan di sini adalah kita memahami bahwa anak ini ada ingin tahu, tetapi caranya keliru. Jadi kita kerelaannya menggunakan kata-kata yang baik, supaya anak itu atau orang yang kita tegur itu tidak kemudian dendam secara pribadi. Karena kalau kita menyerang pribadinya, biasanya orang itu juga akan memiliki dendam yang pribadi juga. Tapi kalau kita memperbaiki perilakunya, maka orang itu mungkin akan memahami. Apalagi kalau kita bisa mengemas kata-kata tersebut dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini sebetulnya adalah bagian dari latihan untuk tidak melakukan. Nah, kalau kemoralan itu, kalau kita lihat ya tadi dana, sila, samadhi atau kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan ini intinya adalah upaya kita memberi. Memberi baik itu materi maupun bukan materi. Tapi kalau kemoralan, kelanjutan dari kerelaan ini adalah upaya untuk menahan diri. Makanya kalau tadi membaca misalnya 8 sila misalnya, aku bertekad untuk tidak melakukan ini, aku bertekad untuk tidak melakukan itu. Jadi kemoralan itu adalah upaya tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau tadi misalnya saya juga mengatakan saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, tidak melakukan kata-kata yang kasar, tidak memilih kalimat-kalimat yang menyakitkan, maka itu adalah bagian dari kemoralan juga. Jadi sekarang kemudian kita ubah menjadi pertanyaan.
Nah, ini sekarang adalah saya tidak membuat kata-kata yang menyakitkan, tetapi saya sekarang mengubah pertanyaan. Misalnya, loh nak, kamu ini maunya gimana? Main pencet-pencet itu tadi niatnya apa? Oh, niat saya itu saya mau tahu menunya ini bisa apa saja. Nah, jadi kita membuat pertanyaan. Nah, kemudian kalau kamu mau pencet-pencet menunya apa, sudah membaca manualnya belum? Jadi bukan kamu ini nggak baca manualnya main pencet. Itu kalimat perintah. Ataupun kita memvonis seseorang. Kamu nggak baca manualnya. Vonis itu. Main pencet saja. Itu vonis. Menghakimi. Tetapi kita bisa mengubah menjadi pertanyaan. Sudah baca manualnya dulu belum, nak? Sudah loh. Nah, ternyata dia sudah baca. Kalau tadi kita memvonis misalnya, nggak baca manualnya, main pencet saja. Dia akan mendebat, sudah baca kok. Nah, tapi kita bisa mengubah menjadi pertanyaan. Jadi tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Mengubah menjadi pertanyaan, ini menjadi kerelaan. Kemudian, sudah baca belum manualnya? Sudah. Nah, ketemu nggak menunya itu? Sudah, tapi saya pencet-pencet kok nggak bisa. Coba-coba tadi yang kamu pencet tuh bagian mana saja, menu yang kamu baca tuh mana saja. Nah, jadi kita membuat pertanyaan. Ini adalah bagian kerelaan dan kesadarannya adalah kita mencoba merumuskan kalimat yang tidak menyakitkan, tapi bisa membimbing agar pihak lain itu setelah menerima pendapat kita, menerima pemikiran kita, menerima gagasan kita, dia kemudian memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Nah, inilah tujuan komunikasi kan seperti itu. Saya mengucapkan atau saya melakukan sesuatu, memberikan pesan sesuatu agar pikiran saya, gagasan saya, pendapat saya dapat diterima oleh pihak lain dengan baik, dimengerti dengan baik. Nah, jadi prinsipnya komunikasi adalah seperti itu. Sehingga HP yang rusak ini tadi adalah alat kita untuk mewujudkan komunikasi kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaannya adalah bisa sabar, tidak main emosi, main hajar, main marah, HP-nya baru kemudian kok rusak, itu kita merelakan, ya namanya semua sesuatu tidak kekal, apa yang kita sudah dapatkan juga suatu ketika bisa rusak dan hilang, itu adalah bagian dari kerelaan. Kemudian kemoralannya adalah kita tidak mengucapkan kata-kata yang menyerang pribadi, yang menyakiti secara pribadi, tetapi kita kemudian mengembangkan kesadaran dengan merumuskan kata-kata yang lebih mengarah kepada pertanyaan daripada pernyataan. Nah, ini adalah kata-kata yang baik, yang menjadi dasar untuk komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Tadi saya sampaikan bahwa gagasan kita, pendapat kita, pandangan kita yang perlu kita sampaikan kepada pihak lain atau perlu kita komunikasikan dengan pihak lain, itu tidak harus dengan kata-kata. Kalau tadi yang pertama kan kata-kata. Tapi ada yang kedua, yaitu dengan tindakan. Kita tentu tahu bahwa di dalam masyarakat ada pepatah mengatakan satu tindakan lebih berarti daripada 1000 nasihat. Misalnya saja sekarang orang tua melihat ada sampah di rumah, mungkin ada tisu yang tercecer di lantai, atau mungkin ada sisa makanan yang tercecer di atas meja. Kemudian orang tua tanpa mengucapkan kata satupun, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesadaran, mengambil pembersih untuk membersihkan
kotoran yang ada di atas meja, sisa-sisa makanan di atas meja, dilap lagi, dibersihkan sampai licin kembali mejanya, atau kemudian mengambil tisu sampah tadi untuk dibuang di kotak sampah. Kalau itu menjadi kebiasaan orang tua, maka ada satu masa nanti anak itu melihat, orang tua melakukan itu ya. Nah, kemudian nanti anak mungkin akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika ada kotoran ataupun sisa makanan di atas meja, kemudian anak ini akan mengambil dan akan dibuang di tempat yang seharusnya, pembuangan sampah dan sebagainya. Kemudian tadi mungkin sisa makanan tadi menimbulkan bekas minyak, menimbulkan bekas tertentu, kemudian dilap sama dia. Nah, ini berarti komunikasi orang tua dengan anak sudah tercapai. Karena apa yang digagas, apa yang diinginkan, apa yang dia pikirkan, sudah dapat diwujudkan. Dan anak akhirnya meniru. Kemudian meletakkan sepatu, melihat anak sepatunya kepulang sekolah dilepas, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sana. Kemudian orang tua dengan penuh kesabaran, ya kerelaan, kemoralan tanpa harus maki-maki, tidak memaki-maki, tidak memarahi, ya. Kemudian juga dengan penuh kesadaran mengambil sepatu tadi yang berletakkan jauh, kemudian didekatkan, kemudian diletakkan di tempat yang seharusnya. Ini dilakukan berkali-kali tanpa harus menoleh kepada sekitar. Misalnya noleh, ada anak-anak enggak? Oh, ada anak-anak. Oke, saya ambil supaya jadi contoh. Kalau noleh, nggak ada anak-anak, anak-anak sekolah semua. Ya, yes, biarkan aja. Bukan seperti itu. Tetapi kita melakukan sebagai satu contoh. Dan juga itu pembelajaran untuk kita sendiri. Itu bagian dari kemoralan kita juga, yaitu melakukan untuk tidak hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam keluarga, yaitu oh sepatu harus diletakkan di sini. Jadi kita otomatis juga melakukan dan anak akhirnya menjadikan itu sebagai contoh. Kalau kita sudah melakukan tindakan yang seperti ini, maka anak, keluarga, pasangan hidup, lingkungan, dia akan meniru. Dan itulah komunikasi kita jalan. Kita telah berhasil memberikan pengertian kita, gagasan kita, pola pikir kita, tindakan kita kepada pihak lain. Nah, jadi dari dasar kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kita sekarang sudah melihat ada dua segi komunikasi sehat yang dapat dilakukan di dalam keluarga, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan sesama, dengan anak, kemudian keluarga dengan lingkungan, dan sebagainya, kita bisa berikan contohnya. Nah, sekarang selain kita mengucapkan kata-kata yang baik, selain kita memberikan contoh kepada lingkungan, perilaku yang baik, yang sesuai dengan dharma, yaitu dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka di dalam komunikasi yang sehat, kita juga bisa berbagi benda-benda tertentu. Nah, ini sekarang mirip sekali dengan kerelaan yang bersifat materi. Misalnya, ada anggota keluarga yang ulang tahun. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah siapapun juga. Kemudian kita memberikan sesuatu. Pemberian ini tidak selalu bernilai tinggi ya. Jadi misalnya, wah saya harus membelikan tas yang harganya mahal.
yang sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Enggak. Oh, kalau ulang tahunnya dia saya harus membelikan sepeda motor, mobil. Bukan. Pemberian ini yang penting adalah memiliki makna tertentu. Dia tidak harus mahal. Kadang-kadang kita hanya membelikan makanan kesukaannya dia. Atau mungkin di dalam beberapa tradisi, kalau ulang tahun dibelikan mie misalnya. Dibelikan mie. Ini mie panjang umur. Yuk kita makan sama-sama. Nah, itu bagi yang ulang tahun sudah merasa sangat diperhatikan. Ini bagian dari kerelaan kita. Ini juga bagian dari latihan kesadaran kita hari ini. Eh, si A ulang tahun nih. Pasangan hidup kita ulang tahun ini. Keluarga kita ulang tahun ini. Atau tetangga kita ulang tahun ini. Eh, aku belikan makanan kesukaannya dia. Kadang mungkin hanya makanan kecil, 2 potong, 3 potong yang harganya tidak terlalu mahal. Tapi kemudian kita mengatakan selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, semoga kamu selalu bahagia, panjang usia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita katakan begitu. Nih, makanan kamu kan ini toh kamu kesukaannya. Nah, dengan kita tahu kesukaan seseorang yang ulang tahun itu, sebetulnya kita ada kesadaran yang tinggi memperhatikan itu. Saudara-saudara, coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda tahu makanan kesukaan pasangan hidup Anda? Apakah Anda tahu makanan kesukaan anak Anda? Apakah Anda tahu makanan kesukaan orang tua Anda? Pertanyaan ini biasanya kalau untuk wanita, biasanya wanita itu tahu. Jadi istri itu biasanya tahu makanan kesukaan suami, tahu makanan kesukaan anak-anaknya, tahu makanan kesukaan orang tuanya. Itu kalau wanita lebih ada perhatian di bagian ini. Kalau pria, kadang-kadang ada yang tahu makanan kesukaan istrinya. Tetapi kadang-kadang juga tidak tahu. Karena pria kadang kurang perhatian. Apalagi makanan anaknya, kadang pria nggak tahu juga. Apalagi makanan orang tua, sering sekali juga anak laki tidak tahu makanan kesukaan orang tua. Tetapi setelah kita mengetahui tema kita di dalam kesempatan ini, yaitu komunikasi yang sehat dalam keluarga, maka bagi Anda yang wanita yang sudah tahu kesukaan makanannya, makanan kesukaan suami, anak, dan orang tua, terus dikembangkan, terus diperbaiki apa yang Anda suka, yang Anda ketahui itu, supaya Anda semakin mampu mengkomunikasikan sesuatu kepada pasangan hidup Anda, anak Anda, maupun orang tua Anda, maupun ke lingkungan Anda. Bagi Anda yang belum tahu, baik wanita maupun pria, khususnya juga ini yang tadi saya sampaikan, sering pria nggak tahu, mulai sekarang karena makanan kesukaan itu, memberi makanan kesukaan sebagai misalnya dalam rangka ulang tahun, atau mungkin dia naik kelas, atau dia melakukan prestasi tertentu, marilah kita mulai belajar. Belum terlambat untuk kita memperbaiki diri. Mulai malam ini kita renungkan apa sih yang pasangan hidup saya suka, makanan apa yang dia suka, anak saya apa, orang tua saya apa. Mulai malam ini, mulai sekarang kita renungkan supaya kita perbaiki di masa depan. Supaya jangan sampai kita terlewatkan lagi masa-masa yang
Mungkin dia ulang tahun, mungkin dia mencapai prestasi tertentu, misalnya, wow, aku lulus dengan nilai terbaik loh tahun ini, misalnya semua teman-temanku di dalam kelas ataupun apa, wah, semuanya kalah dengan saya. Wih, bagus. Ayo kita masak sendiri yuk. Ah, misalnya kita bisa termasak juga, bukan hanya beli makanan yang dia sukai, tapi ayo kita masak-masak. Ya, kadang-kadang masakan kita mungkin tidak seenak yang dibeli. Tetapi ketika kita dengan tulus masak untuk kebahagiaan mereka yang berprestasi atau ulang tahun atau siapapun juga yang kita sayangi itu, mereka akan menghargai kita, lebih menghargai kita. Paling hanya ngomong, aduh, masakannya kok kalah ya sama restoran sebelah itu. Tapi yuk, oke lah, hasil kerja yang bagus. Nah, jadi dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini, kita bisa berbagi yang memberikan manfaat untuk membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Sehingga hubungan di dalam keluarga ini menjadi akrab. Kenapa? Karena kita memahami hal-hal yang dia sukai. Saudara-saudara, coba Anda pikirkan dengan diri Anda sendiri masing-masing. Apa yang kira-kira Anda sukai yang jika dilakukan orang lain itu Anda suka? Jadi coba Anda renungkan. Mungkin tentang makanan, mungkin tentang perhatian. Kadang-kadang kita baru sendirian di teras duduk, kemudian dia nemeni kita di sebelah, entah itu anak, entah itu pasangan hidup. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Hanya ditemani dengan air mineral aja cukup. Nggak perlu yang mahal-mahal, yang heboh-heboh, tapi kadang hanya air mineral sama mungkin makan kuaci, tapi ngobrol di teras, santai, melihat matahari tenggelam. Mungkin itu yang kita sukai. Nah, kalau kita bisa mengetahui pasangan hidup kita itu suka yang begitu, karena kesadaran kita yang tinggi dan kita punya kerelaan untuk, aku nemeni dia lah. Kan dia duduk di teras sana sendirian. Kan dia senengnya kalau ditemani. Nah, kemudian kita duduk di sebelahnya, ngajak ngobrol. Itu bagi dia sangat berharga. Dan itu menjadi komunikasi yang sehat. Karena apa? Karena kita tahu yang dia sukai, kemudian kita melakukan yang dia sukai. Kenapa saya mau melakukan yang dia sukai? Karena saya punya kerelaan. Saya punya kemoralan untuk tidak menyakiti dia. Kemudian saya juga punya kesadaran yang tinggi untuk memberikan kebahagiaan kepada dia. Sehingga komunikasinya jalan, komunikasi yang sehat. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah mendengar apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, maka coba kita tanya pada diri kita dan keluarga kita ini. Dia senengnya gimana ya? Nah, saya mampu nggak? Saya mau nggak melakukan apa yang dia sukai? Nah, kalau saya mampu, saya mau lakukan. Karena itu adalah upaya untuk membangun komunikasi yang sehat. Nah, jadi dengan kata-kata yang baik, kemudian dengan kita juga tadi mengembangkan perilaku yang bermanfaat. Lalu ada kerelaan yang bersifat materi, bisa. Ya, tadi materi yang tidak harus mahal, mungkin hanya mie ulang tahun, mungkin kita masak sendiri. Tapi juga bisa kerelaan ini yang bukan materi, seperti tadi menemani duduk di teras. Ini tidak ada materi sama sekali, tidak ada biaya sama sekali, tapi yang ada adalah kemauan berbagi, ketulusan berbagi. Ya, ini sebetulnya adalah juga dengan pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sehingga komunikasi dalam keluarga ini terbentuk. Selain
kita tadi mengucapkan kata yang baik, perilaku yang bermanfaat, kerelaan, maka ada hal lain di dalam damai yang bisa untuk membangun komunikasi yang sehat, yaitu kita menjaga perasaan kita sendiri untuk tidak sombong. Jadi, kadang-kadang kita di dalam keluarga, mungkin kita yang mencari nafkah, menghidupi keluarga. Kita hendaknya menjaga diri agar kita menjauhkan dari kata-kata, perilaku, sikap yang sombong. Maksudnya gimana? Karena saya tadi yang mencari nafkah dalam keluarga, kadang-kadang kita terungkap kata-kata. Rumah tangga ini ya, kalau nggak ada saya, aduh, nggak ada artinya. Saya ini yang paling nyari duit banyak. Kamu ini kan cuma ngabis-ngabisin duit. Kamu nggak mikir gimana susahnya saya cari duit dan seterusnya kata-kata semacam itu. Seolah-olah pokoknya saya adalah yang paling hebat, kamu sekalian adalah nah, sangat tergantung sama saya. Kata-kata yang menyakitkan seperti itu, kata-kata yang tidak dibarengi dengan kesadaran yang baik, kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak mengembangkan kerelaan, itu yang akan mendatangkan musuh. Dan kalau keluarga terdekat kita ini menjadi musuh kita, maka hidup kita tidak akan bahagia. Karena setiap kali kita datang, pulang dari pekerja, kita pulang ke rumah, orang rumah ini mukanya tidak suka. Karena dia merasa, si sombong ini datang lagi, dikiranya kita nggak bisa, nggak ada kamu. Nah, kalau sudah muncul kata-kata, dikiranya kita nggak bisa kalau nggak ada kamu. Mereka nanti akan berjuang. Mereka akan berjuang sampai akhirnya kita nggak dibutuhkan sama sekali. Dan begitu kita mengatakan kata-kata yang sama dari 10-20 tahun yang lalu bahwa kamu kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Orang itu akan menjawab, maaf ya, saya sudah nggak butuh kamu lagi. Pada saat kata-kata itu dikeluarkan, kita bisa langsung stres. Kenapa? Karena, wah, aku yang dulu diperlukan, aku dulu yang bisa sombong karena aku menjadi kunci di dalam keluarga, menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Ternyata sekarang aku sudah dibuang, aku nggak diperlukan. Mereka membutuhkan 5-10 tahun untuk berjuang sehingga mandiri karena dia ingat kata-kata kita yang menyakitkan, kata-kata kita yang penuh kesombongan, tidak ada kerelaan, tidak ada kemoralan, dan tidak ada kesadaran untuk menghentikan kata-kata yang penuh kesombongan itu. Tetapi kalau kita dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kemudian kita menghindari kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merupakan kesombongan itu, maka keluarga harmonis bisa terbangun. Dan akhirnya hidup menjadi bahagia, karena pasangan hidup juga berbahagia, anak berbahagia, orang tua berbahagia di dalam keluarga tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang, tema kita bahwa komunikasi yang sehat di dalam keluarga, ternyata di dalam Dhamma bisa kita wujudkan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil ya dari proses perwujudan tindakan yang nyata dari kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Anda masing-masing di rumah nanti dapat mengembangkan komunikasi yang sehat ini sesuai dengan kondisi rumah tangga Anda masing-masing. Ya, tapi prinsipnya tetap sama, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kenapa? Karena kita dasarnya kerelaan itu adalah mereka itu
itu adalah keluarga kita sendiri. Baik itu di dalam rumah maupun dengan tetangga, dengan lain-lain, itu sebetulnya adalah keluarga sendiri. Artinya, kalau mereka sehat, kita juga bahagia. Kalau mereka menderita, kita juga ikut menderita. Misalnya, setelah Anda memaki tetangga Anda sampai dia stres, apakah kita bahagia? Kita sendiri juga menderita, kita juga kepikiran. Nanti malam ini kalau tetangga marah kemudian menghasut orang di sekitarnya untuk membakar rumah saya, gimana ya? Kita ya stres. Kalau kita sudah memaki pasangan hidup kita sudah menyakiti anak sendiri, apakah kita juga bahagia? Kita sendiri juga stres, kita sendiri juga sakit. Karena mereka ini seperti tangan kanan dan tangan kiri. Ketika kita menyakiti tangan kanan, ataupun kita melukai tangan satu, maka kita seluruh tubuh kita akan mengalami sakit juga. Ketika kita menyakiti perasaan orang yang kita cintai, maka kita pun juga akan sakit. Karena itu, dengan memikirkan demikian, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini mulai secara bertahap kita jalankan dengan baik. Sehingga ini sudahlah. Kalau memang dia mau melakukan itu, sudahlah, biarlah. Nanti kita nasihati yang baik. Jadi, aduh tadi ngerusakkan HP. Ya sudahlah, HP namanya barang baru, ya namanya elektronik bisa rusak. Ya sudahlah, tapi di masa yang akan datang, kita nasihati supaya dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Dengan memiliki kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini, akhirnya kata-kata kita menjadi lebih teratur, lebih baik, dan bisa bersifat nasihat. Demikian pula kita sebagai pimpinan kepada karyawan, misalnya karyawan melakukan kesalahan dalam penulisan laporan, misalnya, kita tidak perlu maki-maki dengan menyerang pribadi. Wah, ini karyawan model apa? Gajinya sudah mahal, gini aja nggak bisa. Sekolah di mana kamu? Bodoh sekali. Itu menyerang pribadi yang sangat menyakitkan. Dan orang yang tidak berani di depan kita, dia bisa melawan lewat belakang yang kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita sudah punya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, kita bisa membangun komunikasi yang sehat, bukan hanya pada keluarga, tapi juga pada karyawan misalnya, karena dia juga bagian dari keluarga kita sebetulnya, maka kita bisa mengganti kata-kata ini dengan bahwa ya sudahlah, pertama kamu salah ya sudah. Cuman kenapa sih kamu melakukan ini? Kenapa? Kita mengubah menjadi pertanyaan dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tidak tahu? Ya, apa kamu tidak tahu bahwa kita biasanya membuat laporan itu seperti ini? Ya tahu, tapi saya mau nyoba sesuatu yang baru misalnya. Wah, ini kamu mencobanya mungkin keliru. Coba apa bisa kamu perbaiki di bagian ini sehingga mungkin idemu itu bagus, tetapi coba diperbaiki di bagian ini. Jadi kita terus mengarahkan dengan pertanyaan. Dan akhirnya karyawan kita itu karena kita ngarahkan dengan pertanyaan, dia tidak merasa dihakimi, dia merasa dibimbing. Dan ketika dia merasa dibimbing, dia berhasil, dia terima kasih kepada kita. Karena kita sudah seperti orang tuanya yang membimbing dia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, komunikasi yang sehat di dalam keluarga, sebetulnya ini hanya satu contoh pelaksanaan cara komunikasi dengan pengembangan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi, tetapi bukan hanya di dalam keluarga saja yang perlu kita kembangkan, tetapi komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Prinsipnya tetap sama, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi yang dilaksanakan dengan mengucapkan kata-kata yang baik, melakukan tindakan yang bermanfaat, memberikan barang-barang yang bermakna, tidak harus mahal, yang bermakna dan pada saat yang tepat diberikan, dan kemudian juga berlatih untuk mengurangi kesombongan, baik di dalam perilaku
maupun di dalam kata-kata dan segala macam tindakan kita, karena cara berkomunikasi yaitu menyalurkan, membagi pola pikir kita ataupun gagasan kita, pengertian kita kepada pihak lain, itu ada yang dengan kata-kata, tetapi juga ada yang dengan sikap dan perilaku, dengan contoh, karena itulah sesungguhnya yang akan mengkondisikan kita saling mengasah, mengasih, dan mengasuh. Jadi mengasah saling menajamkan bahwa saya bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi pengertian, baik dengan ucapan maupun kata-kata, agar pihak lain bisa memahami, memiliki pengetahuan yang sama. Itulah dasar komunikasi. Tapi saya juga bisa belajar, mengasah diri saya sendiri dengan melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh lingkungan saya. Nah, inilah komunikasi saling mengasah. Kemudian saling mengasuh, jadi tidak saling menyakiti dengan merendahkan pribadinya, memvonis pribadinya, tetapi dengan membimbing, dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan, dan itulah mengasuh, saling asih, asah, asuh. Nah, kemudian mengasihi, yaitu dengan kita melihat bahwa lingkungan kita, baik itu keluarga maupun teman, anggota masyarakat, bahkan semua makhluk, itu sebetulnya seperti bagian dari tubuh kita yang tidak mau disakiti, karena semua akan mengalami sakit yang sama juga. Kalau kita bisa mempunyai konsep seperti ini, maka kita bisa melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekan penghayatan dhamma bukan hanya pekan pelajaran dhamma, tetapi pekan penghayatan dhamma. Artinya, di dalam sepekan ini kita menghayati dhamma, menjalankan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, juga bagi semua makhluk. Dengan kata-kata, semoga semua makhluk bahagia menjadi dapat diwujudkan karena kita melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang menjadi tema kita yang disampaikan di Wihara Dhammadippa Surabaya dalam masa PPD, Pekan Penghayatan Dhamma, dengan tema komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Terima kasih, saya sampaikan, kembalikan kepada pembawa acara untuk acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab ataupun pendalaman tentang hal-hal yang mungkin saya sampaikan, atau mungkin kalau ada waktu juga hal-hal yang lain. Terima kasih, silahkan, semoga selalu berbahagia. Selamat malam Bante, nama budaya, semoga Bante sehat. Tema hari ini kan komunikasi sehat dalam keluarga. Eh, Tadi kan contoh untuk yang hidup ya Bante. Kebetulan anak saya kan meninggal 2 dan mereka tuh dua-dua anak spesial berkebutuhan khusus. Apakah komunikasi yang sehat untuk mereka yang keluarga yang udah enggak ada ini, bagaimana saya mengkomunikasikan yang sehat dan baik gitu Bante? Sementara tadi kan kita bisa melalui mengembangkan kerelaan, kemoralan, konsentrasi gitu kan ya. Terus nggak boleh menghakimi pribadi, tapi lihat perilaku dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Untuk mereka yang sudah meninggal nih, saya gimana tahu sudah betul apa enggak? Untuk mereka lebih baiknya itu juga bagaimana gitu Bante. Terima kasih Bante. Baik, ini sebetulnya pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi, komunikasi kepada mereka yang sudah tidak ada atau yang sudah tidak hidup bersama kita atau sudah meninggal. Sebetulnya ini kalau kita ya, misalnya kita komunikasi dengan yang hidup, Anda dengan saya, atau Anda dengan lingkungan Anda, itu bisa dinyatakan dengan baik. Artinya dinyatakan adalah ada orang lain yang mengetahui komunikasi tersebut. Misalnya, tadi ketika Anda bertanya, rekan-rekan Anda di Wihara bisa melihat Anda.
Tetapi sekarang komunikasi yang dilakukan untuk mereka yang sudah meninggal. Kita kadang-kadang hanya bisa berkomunikasi dengan yang tertentu tersebut, tetapi orang lain tidak dapat memverifikasi ataupun menyatakan bahwa komunikasi itu terjadi. Sehingga kadang-kadang orang bisa betul itu menjadi kenyataan bahwa kita bisa komunikasi dengan makhluk yang sudah tidak ada, tetapi bisa juga menjadi bagian dari halusinasi yang kita lakukan kepada pihak lain. Kita percaya kita bisa, padahal belum tentu bisa. Cobalah kita bercermin pada cerita Buddhis, misalnya cerita Jataka. Anda tentu pernah membaca cerita-cerita Jataka. Cerita Jataka yang 500 lebih itu diceritakan oleh Sang Buddha karena Bante Moggallana yang paling punya kekuatan batin tinggi itu hanya bisa melihat 500 lebih, 550 kehidupan lampau seseorang. Jadi ketika Sang Buddha bercerita, Bante Moggallana itu memverifikasi bahwa ceritanya memang begitu. Sehingga di dalam kisah ataupun di dalam cerita-cerita Jataka, pada kesimpulannya kemudian Sang Buddha menyampaikan, pada saat itu saya Sang Tathagata sebagai ini, kemudian Ananda Thera sebagai itu, kemudian Moggallana Thera sebagai itu. Nah, kemudian nanti Bante Moggallana itu memverifikasi, betul memang seperti itu. Tetapi Lembur kejar deadline. Meeting online kapan kelar ya? Mata sepet, perih dan lelah. Itu mungkin mata kering. Jangan dibiarin. Tetesin Insto Dry Eye. Mata kering? Jangan dibiarin. Tetesin Insto Dry Eye. Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini sebetulnya bisa mengetahui lebih banyak daripada 550 kehidupan. Karena kita tahu pada waktu Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, itu kan beliau ingat kehidupan-kehidupan yang lampaunya banyak sekali sampai menyimpulkan bahwa hidup ini selalu lahir kembali karena adanya keinginan dan seterusnya menjadi 4 kesunyataan mulia itu. Tetapi kenapa beliau kok tidak cerita misalnya yang kehidupannya yang ke-600? Karena tidak ada yang bisa memverifikasi. Nanti hanya Sang Buddha sendiri yang cerita, kemudian semua umat harus percaya. Nah, Buddhisme tidak melakukan cerita-cerita mistis seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya satu yang tahu, tidak ada yang memverifikasi, jadinya mistis. Nah, sekarang misalnya, komunikasi kepada yang sudah tidak ada. Kita tahu bahwa seseorang yang tidak ada, atau sudah tidak hidup lagi, atau sudah meninggal sebagai manusia, itu bisa terlahir di buahnya alam. Nah, ada alam-alam tertentu memang berdekatan dengan kita. Tetapi ada alam-alam tertentu itu yang jauh, yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Makanya pada saat ada satu pertapa di zaman Sang Buddha itu yang punya kemampuan untuk mengetahui di mana satu makhluk itu akan terlahir kembali dengan mengetuk tengkorak. Ya, karena kalau di India itu kan biasanya dikremasi, bagi Anda yang sudah pernah ke India, di pinggir Sungai Gangga itu kan ada
api abadi yang ribuan tahun dan itu bisa untuk kremasi. Kemudian setelah dikremasi biasanya kan tulangnya kan ada dan tengkoraknya ada dan seterusnya. Nah, itu tengkorak itu dibawa ke pertapa tersebut, kemudian diketok tengkoraknya itu. Kemudian pertapa bisa mengatakan, oh ini sudah lahir di surga. Oh ini lahir di alam binatang. Oh ini lahir di alam, misalnya di alam neraka dan seterusnya. Nah, satu ketika ada yang membawa tengkorak dan kemudian diketok oleh sang pertapa ini. Tapi pertapa kok saya tidak nemukan ya dia lahir di mana ya? Di mana nih? Lalu yang membawa tengkorak itu mengatakan, ya kamu nggak akan pernah ketemu. Karena dia sudah mencapai kesucian. Dia sudah tidak terlahir kembali. Jadi tengkoraknya yang orang yang sudah mencapai kesucian. Diketok bagaimanapun nggak keluar dia lahir di mana. Nah, artinya apa kalau saya mau cocokkan dengan cerita komunikasi orang yang meninggal ini? Artinya bahwa dia belum tentu berada di tempat yang kita bisa berkomunikasi. Seperti misalnya, kita melakukan pelimpahan jasa karena itu patik dana, misalnya kita pelimpahan jasa, misalnya. Kan kalau kita diajarkan di dalam Dhamma kan komunikasinya sebetulnya pelimpahan jasa. Ya, kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi itu kemudian kita limpahkan jasanya. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, misalnya dengan saya mempersembahkan dupa, lilin, bunga di altar, kerelaan. Kemoralan dengan saya hari ini menjalankan 8 sila, kemudian bermeditasi, maka semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang dimanapun beliau berada. Itu adalah bagian komunikasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Masalahnya nanti makhluknya ini sudah terlahir di alam surga yang tidak bisa menerima lagi, ya karena itu makanya pelimpahan jasa itu kadang, ini kok tiap tahun pelimpahan jasa dengan fotonya si ini terus. Apa ini nih lahirnya di alam menderita terus sampai pelimpahan jasa? Ini kan berarti puluhan tahun di alam menderita karena ada fotonya. Lalu terus gimana? Ya sekarang kita pelimpahan jasa itu ya kepada si A, tapi dimanapun dia berada ya kita nggak usah sebutkan lagi. Karena mungkin dia sudah lahir di alam surga, sudah nggak bisa komunikasi lagi. Karena di alam surga itu sudah terlalu tinggi, manusia ini dianggapnya para dewa adalah makhluk yang kotor, yang bau, yang kayak sampah, ya. Jadi sudah nggak mau dekat lagi, atau dia lahir di alam menderita yang sudah terlalu jauh, sehingga sudah nggak bisa komunikasi lagi. Ya pokoknya saya pelimpahan jasa, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mendiang dimanapun berada selalu berbahagia. Kalau mendiang itu bisa menerima pelimpahan jasa saya, semoga dia bahagia. Tapi kalau mendiang ini tidak bisa terima pelimpahan jasa karena dia sudah lahir di alam tertentu, ya semoga kebajikan ini akan kembali pada si pelaku. Kan hanya begitu aja. Karena memang dengan saya pelimpahan jasa ini sebetulnya saya yang sudah berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ketika saya bisa melimpahkan jasa, berarti saya menambah kebajikan. Yaitu saya ingat kepada para mendiang. Kalau mendiang bisa berbahagia atas kebajikan yang saya limpahkan, maka mendiang akan mengumpulkan jasa kebajikannya sendiri untuk menjadi bekal dia terlahir kembali. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kalau komunikasi kepada makhluk yang sudah meninggal, di dalam Dhamma hanya diajarkan adalah dengan mengembangkan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi untuk dilimpahkan jasanya. Bukan untuk diajak ngomong, berbicara, dan lain sebagainya, dihakimi. Nah, tidak, pokoknya saya berbuat baik, semoga engkau dimanapun berada selalu berbahagia. Karena kalau kita mau ngomong dan lain-lain, khawatirnya nanti itu hanya halusinasi, atau malah nanti kita terjebak dengan peran orang-orang yang mengatakan seolah-olah saya melihat, padahal tidak pernah ada verifikasi dari mereka yang mungkin sungguh-sungguh mampu melihat. Mudah-mudahan ini bagi yang penanya lebih bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Semoga selalu berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Bante, semoga Bante sehat. Selamat malam Bante. Konteksnya ini adalah meditasi. Saya
drop out dari mobonya Bante. Karena pikiran saya terlalu kuat. Pertanyaan saya sebetulnya sangat simpel. Untuk meditasi anapanasati itu kita hanya tahu nafas masuk, nafas keluar tanpa peduli dengan lokasi, maupun itu ada di perut, maupun ada di dada, di diafragma, atau di depan hidung. Saya cuma ingin konfirmasi itu aja. Terima kasih Bante. Ya, baik. Pertanyaan tentang meditasi ya. Jadi, kalau kita meditasi dengan objek pernafasan, pada umumnya kita itu hanya memperhatikan kapan dia masuk, kapan dia keluar. Hanya itu aja. Jadi, seperti kita berdiri di pinggir jalan, kemudian kita lalu melihat ada orang tua yang jalan, kita lalu melihat ada anak kecil lari. Kita melihat ada anak muda jalan dengan gagahnya, ada wanita jalan dengan cantiknya. Kita hanya melihat saja. Kita tidak perlu memaksa orang tua yang jalannya lambat karena bawa tongkat ataupun pernah stroke ini suruh lari seperti anak kecil. Kita tidak perlu itu. Anak kecil yang lari, kemudian disuruh pelan-pelan, seperti orang tua yang kena stroke. Juga enggak. Pria yang gagah jalannya disuruh jalan seperti wanita yang jalannya cantik. Enggak juga. Wanita yang jalannya cantik diatur supaya jalannya gagah seperti pria. Juga enggak. Kita hanya tahu ada orang tua jalan, anak kecil lari, laki-laki gagah jalan, dan perempuan berjalan dengan cantiknya. Sudah, itu hanya tahu. Tidak perlu ngatur. Nah, kalau dengan demikian, maka konsepnya itu adalah saya hanya tahu kapan nafas masuk dan kapan nafas keluar. Di titik mana saya tidak terlalu pusing, pokoknya saya tahu masuk dan dia tahu keluar. Saya tidak mengatur nafas, kapan dia pengen masuk, kapan dia pengen keluar. Karena nanti nafas itu pada awalnya lebih cepat, 1, 1, 2, 2, misalnya kita hitung pakai 1, 1, 2, 2. Kalau dengan kata budo, ya budonya menjadi cepat, budo, budo, budo. Tapi nanti makin lama kita bermeditasi, dia makin lambat. Budo, budo, budo. Nah, sesuai dengan tingkat konsentrasi kita, nanti makin lama kita jadi tahu titik yang akan kita harusnya perhatikan. Misalnya terus di ujung hidung, oh ternyata waktu saya masuk keluar itu saya perhatikannya di ujung hidung. Ya sudah, berarti kita langsung tahu titiknya itu. Itu tidak disengaja dari awal. Awal itu kita hanya tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar. Itu aja sudah ruwet. Ya kadang kita lari sana, lari sini. Tapi begitu sudah bisa fokus, tahu-tahu, oh ini ujung hidung sini. 1, 1, 2, 2. Jadi ketemu titiknya sendiri. Oh, bukan di ujung hidung sini ternyata kalau saya di pangkal hidung sini. Jadi antara tulang hidung. Jadi kita ini kan ada tulang dan ada hidung, ini kan tidak ada tulangnya ya. Ini tulang rawan. Jadi di awal tulang hidung ini, di tengah sini. Oh, ini saya di sini. 1, 1, 2. Itu makin tajam konsentrasi kita, makin kelihatan titik yang kita perhatikan. Ada juga dia memperhatikannya malah di tenggorokan sini. Jadi 1, 1, 2, 2. Itu ternyata di dalam sini juga bisa. Jadi dia bertahap setelah konsentrasi, karena kita latihan rutin, ya, nah, kita makin tajam pengamatannya, dan kita bisa melihat itu sebagai titik-titik tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau di diafragma? Kalau di diafragma itu biasanya kita nggak sengaja, jadi kita perhatikan dengan sengaja kembung kempisnya diafragma kita ini, karena pada saat kita narik nafas, paru-paru kita ini mengembang. Nah, kemudian otot diafragma kita yang di bawah tulang paru-paru ini dia juga naik. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas, paru-parunya mengecil, rongga dada juga mengecil, maka otomatis diafragmanya turun. Itu sebetulnya kita perhatikan secara sengaja. Tetapi kalau di ujung hidung, di tengah, ataupun di tenggorokan dan lain sebagainya, itu sebetulnya
tumbuh karena kita bisa fokus. Ya, nah meditasi itu tidak pernah dicapai dalam waktu yang singkat, kecuali Anda sudah punya bekal karma lampau yang kuat. Ya, karma lampaunya mungkin Anda sudah puluhan kehidupan selalu bermeditasi, maka di kehidupan ini menjadi cepat belajar meditasinya. Tetapi kalau di kehidupan-kehidupan sebelumnya belum pernah meditasi, baru di kehidupan ini, maka memang lambat meditasi itu rasanya kok sulit sekali ya. Bertahun-tahun saya meditasi kok nggak ada kemajuan. Nah, sudah bertahun-tahun aja nggak ada kemajuan, apalagi berhenti. Nah, ini jadi kita harus bangkitkan semangat supaya kita terus latihan karena perjalanan 1000 langkah dimulai dengan selangkah. Walaupun kita di kehidupan sebelumnya nggak punya modal untuk berlatih meditasi, kita gunakan di kehidupan ini mumpung masih hidup, masih kuat, masih mengenal agama Buddha. Nah, saya belajar meditasi supaya kalau bisa di kehidupan ini berlatih meditasi sampai sukses, saya dapat menyelesaikan tugas kehidupan saya. Tapi kalau nggak sukses, ya saya menabung untuk kehidupan yang akan datang supaya saya lebih terkondisi. Semakin mudah saya belajar meditasinya, sehingga kesempatan untuk mencapai kualitas meditasi yang baik dapat diwujudkan pada masa itu atau masa-masa yang akan datang. Ya, begini prosesnya. Sudah bisa dimengerti sekarang? Ya, Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Kita masih ada satu atau dua pertanyaan berikut. Selamat malam Bante. Pertanyaan saya kalau misalnya tentang tema berkomunikasi dengan keluarga lebih ke arah apakah dalam kita melakukan 3 hal itu tadi yang kerelaan, bermoral, dan juga konsentrasi, apakah ada batasannya misalnya kepada keluarga yang misalnya kayak tidak ada keinginan untuk berubah atau punya tabiat yang buruk gitu. Soalnya kan ada kayak pepatah bilang kalau kita lembek nanti malah keluarga yang bersangkutan yang tidak ingin berubah atau punya tabiat buruk malah ngelunjak gitu Bante. Jadi kayak batasan-batasan apa dalam kita melakukan 3 hal ini dalam berkomunikasi agar kayak tahu ketegasan dalam kita untuk berkomunikasinya gimana. Terima kasih Bante. Iya, jadi sebetulnya begini ya, kita di dalam pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, itu adalah bagian kita untuk berbagi. Masalah dia terima atau tidak itu urusan lain. Jadi sekarang saya berusaha tidak menghakimi, saya sekarang berusaha berkata-kata yang baik, saya sekarang berusaha menyenangkan dia dengan apa ya, dia suka benda apa, nanti kebetulan saya pergi ke luar negeri, mungkin ada tempelan kulkas, karena dia seneng koleksi tempelan kulkas, kalau dari negara-negara lain, nah saya belikan, wah dia ambil, tapi tetap kelakuannya jelek sama kita. Nah, kita di dalam kehidupan ini bukan sistemnya kebajikan transaksional, artinya seperti kita membeli barang, saya ngasih duit maka kamu ngasih barang. Bukan seperti itu, tapi kita sekarang adalah berbagi ini memang karena saya ingin memberi, bukan berharap untuk mendapat. Nah, tetapi seperti yang tadi Anda khawatirkan adalah, ini kan kelakuannya jelek nih, bisa ngelunjak nih kalau saya baik sama dia. Nah, saya baik adalah urusan saya. Dia ngelunjak adalah urusan dia. Cuma batasnya adalah kalau saya ini merasa sudah kebangetan kelakuannya dia, maka saya menjaga diri aja. Saya tidak berpikir buruk tentang dia, karena kalau saya berpikir buruk tentang dia itu berarti saya karma buruk lewat pikiran. Saya juga tidak membicarakan keburukannya dia kepada pihak lain, karena berarti saya menanam karma buruk juga lewat ucapan, ya dan juga sekaligus pikiran. Saya juga tidak melakukan tindakan buruk supaya sengaja membuat dia sakit hati misalnya. Saya juga tidak, karena itu karma buruk. Cuman saya menjaga komunikasinya.
Jadi misalnya, wah ini serumah loh, ini gimana ya? Saya kalau ngomong sama dia mesti cekcok, mesti saya diperbudak, saya mesti disakiti, saya mesti direndahkan, saya mesti dibully. Oke, kalau gitu ya saya ngomong seperlunya aja. Jadi misalnya saya pulang dari kerja, selamat malam dan lain-lain. Sudah gitu saya masuk ke kamar saya sendiri, ke goa saya sendiri. Jadi saya mengurangi komunikasi. Kenapa? Supaya saya juga, karena saya belum mencapai kesucian, jangan sampai saya ini juga bikin karma buruk. Karena kalau saya lihat dia dan dia menjengkelkan, saya jadi emosi juga. Karena saya kan belum mencapai kesucian. Nah, jadi saya menjaga diri saya seperti kura-kura yang masuk ke cangkangnya supaya saya tidak disakiti. Nah, ini batasannya tidak bisa ditulis di sini atau tidak bisa disampaikan di sini karena batasannya itu tiap orang beda-beda. Apalagi kalau kita sekarang punya punya konsep bahwa hidup ini bayar karma dan utang karma. Nah, ini puyeng lagi kita bahwa aduh aku ini kalau punya saudara dia ini kayaknya utang karma yang harus saya bayar. Ya sudahlah, biarlah saya dibully habis-habisan nggak apa-apa karena ini saya termasuk bayar utang. Itu ya bisa juga kita merasa rela dibegitukan. Tapi kalau sekarang saya nggak mau ini kan kebodohan. Orang di dalam dhamma itu kan kita boleh jadi orang baik, tapi jangan jadi orang yang tidak pandai. Orang baik tapi harus punya kebijaksanaan. Nah, jadi kalau saya sudah di batas saya yang tidak bisa disampaikan orang lain, karena ini batasnya adalah bersifat subjektif sekali, pribadi, saya nggak kuat nih kalau terus-terusan sama dia. Dia satu keluarga, tapi saya nggak kuat. Ya sudah, saya menjauh. Saya mengurangi komunikasi. Kalau saya tinggal di rumah, ya saya lebih sering di kamar atau sendiri. Tapi kalau saya punya kemampuan, mungkin saya akan pindah tempat. Jadi ini kan keluarga, saya dengan alasan bekerja, saya bisa kerja di luar kota, di luar daerah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ketemu yang mungkin pas akhir tahun, liburan besar, sehingga mengurangi karma buruk. Nah, jadi sekarang pelaksanaan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu batasnya sangat subjektif, tergantung diri kita. Anda kuat jalan terus, Anda tidak kuat, Anda berhenti dan hindari komunikasi dengan dia. Tapi sekaligus, kalau itu orangnya itu dekat dengan Anda, tapi dia banyak kelakuan buruknya, Anda kasihan dengan dia karena bagian dari kerelaan, Anda kasihan dengan dia, nanti karma buruknya banyak, cobalah Anda menyampaikan kepada pihak lain yang kira-kira orang itu dengar saran dan nurut. Ya, itu disebut significant others. Jadi orang yang didengar nasihatnya. Setiap orang itu punya significant others ya. Jadi orang yang pihak yang bisa didengar nasihatnya. Misalnya kadang kita umat Buddha sering mengatakan menurut Sang Buddha. Nah, itu sebetulnya Sang Buddha termasuk significant others walaupun bukan bukan zamannya kita hidup bersama beliau, tetapi dari buku-buku, dari pelajarannya, sehingga kadang kita gampang diingatkan dengan jangan melakukan gitu loh, itu karma buruk. Ya, itu kan di dalam Dhamma kan ada, itu Sang Buddha pernah menyampaikan gini, ini karma buruk. Nah, karena Sang Buddha itu significant others buat kita merasa, iya ya, janganlah, jangan ngomong karma buruk. Nah, itu juga, atau mungkin Anda atau orang itu misalnya menghormati atau segan dengan biku tertentu misalnya. Nah, Anda juga bisa ngomong, nanti kadang kamu pernah dengar toh si biku A itu kan pernah mengatakan begini. Ya kamu kelakuannya coba diperbaiki. Nah, atau pandita tertentu. Ya kita juga mengatakan yang sama. Itu kan dulu Romo ini pernah ngomong. Ini kan Romo Romo fansnya kamu nih. Kamu kan fansnya Romo itu dengan berat. Nah, coba ini kamu renungkan, dia kan pernah ngomong gini. Atau kadang significant others itu adalah orang yang dia cintai, misalnya anaknya yang paling kecil yang dia sayangi. Nah, jadi anak yang paling kecil ini kita bisa kasih saran, kamu ngomong sama itu ayah atau ibumu itu bahwa kelakuannya jangan begini. Nah, kadang-kadang dengan omongan anak yang dia sayangi itu, dia juga bisa berubah. Nah, ini adalah bagian kita
sebagai orang yang dekat, yang mengembangkan cinta kasih. Karena kita tidak bisa akibat kelakuan orang lain, kita kemudian juga melakukan kejahatan yang sama. Jadi misalnya, oh dia kan tukang membuli, aku sudah baik loh sama dia. Aku sudah dengar kata-kata Bante untuk mengembangkan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi, untuk berkomunikasi. Tapi sudah 2 bulan ini hasilnya kok nggak ada. Oh dasar, sudah aku maki-maki aja. No. Perbuatan baik adalah urusan kita. Dia mau terima atau tidak adalah urusan dia. Tapi jangan sampai kelakuan dia itu mengubah nilai kebajikan yang kita sudah lakukan. Jadi jangan karena dia jahat kemudian aku juga bisa jahat. Jangan. Dia jahat, aku harus tetap baik. Tapi karena aku nggak kuat, karena aku belum mencapai kesucian, aku menghindar dulu lah supaya nanti saya jangan sampai bikin karma buruk atau mengkondisikan dia melakukan karma buruk. Begitu ya. Kira-kira apa sudah memahami apa yang saya sampaikan? Sudah Bante, terima kasih. Baik. Masih satu mungkin kesempatan sebelum kita tutup acaranya atau tanya jawabnya. Baiklah Bante, ini selanjutnya ada pertanyaan dari live YouTube. Pertanyaannya dari Daisy Widya dari Pekalongan. Izin bertanya Bante. Bante, jika ada orang yang frustasi terhadap lingkungan sekitar, apakah itu berarti ia tidak bisa mengkomunikasikan dirinya dengan baik kepada lingkungan? Terima kasih Bante. Ya, frustasi dengan lingkungan. Apakah dia tidak bisa mengkomunikasikan dirinya dengan lingkungan? Sebetulnya bukan. Dia tidak mampu mengatasi keinginannya sendiri, harapannya sendiri terhadap lingkungan. Jadi, di dalam Dhamma, semua yang terjadi di luar itu adalah netral. Teman kita memaki kita, sebetulnya dia netral. Sikap kita terhadap dia itu yang tidak netral. Keinginan kita terhadap dia atau keinginan kita terhadap sikap dia itu yang tidak netral. Buktinya apa? Kita kalau dimaki sama teman dekat kita biasa-biasa aja. Gila kamu ya, udah lama kita nggak ketemu. Ya nih aku sibuk. Padahal kata gila itu sebetulnya bentuk makian juga. Tapi ketika sama orang tertentu, kemudian kita dikatakan, oh gila kamu, udah lama nggak ketemu. Kita langsung emosi. Kenapa? Karena kita tidak berharap orang itu mengatakan seperti itu. Kita tidak berharap. Jadi harapan kita yang terkecewakan. Kemudian kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Bahwa sebetulnya kuncinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi ya sudahlah, ini kan sebetulnya keinginan saya untuk dia jangan ngomong begitu. Tetapi kenyataannya kan dia ngomong gitu. Berarti yang saya ubah adalah keinginan saya. Yaitu dengan cara gimana? Ya sudah, memang orangnya suka ngomong gitu. Atau memang orangnya hari ini terjadi kecelakaan sehingga dia ngomongnya seperti itu di luar dugaan saya, di luar perhitungan saya. Begitu kita bisa nerima itu sebagai kenyataan, batin menjadi netral. Gila kamu sudah lama nggak ketemu. Agak kaget kita. Tapi begitu kita renungkan, oh mungkin ini dia lupa nih, dia ngomongnya sama siapa nih. Jadi kayaknya dikiranya saya temennya nih, padahal saya bukan temennya dia, saya pimpinannya ataupun atasannya. Kemudian kita diem aja. Kita tidak melakukan tindakan apapun juga, tapi kita diem aja. Tapi juga tidak emosi, kita diem karena kita tahu diri kita. Dan akhirnya orang itu, maaf, saya tadi soalnya biasa ngomong sama teman saya, barusan saya ngomong sama teman lama saya itu, barusan reuni kita, udah lama kita nggak ketemu, jadi keluar, nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi karena saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, saya nggak ada kemarahan. Nah, orang yang frustasi dengan lingkungan itu,
Karena harapannya dia terlalu besar dengan lingkungan ini, lingkungan ini. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Sebetulnya orang yang frustasi dengan lingkungan adalah orang yang egonya besar. Karena dia tidak bisa mengendalikan egonya sendiri. Harapannya terlalu tinggi dengan lingkungan. Padahal dia harusnya menerima kenyataan bahwa dia berada di lingkungan itu. Kalau di dalam Dhamma dicontohkan adalah benih teratai yang jatuh ke lumpur. Dia tidak perlu frustasi dengan lumpurnya itu. Aduh, ke sana lumpur, ke sini lumpur. Ya sudah, saya gunakan lumpur ini untuk tumbuh akar saya, untuk tumbuh pohon saya. Bahkan ketika saya tumbuh pohon, sampai keluar daunnya, sampai keluar bunganya, mekar bunganya, sama sekali tidak terkotori oleh lumpur, sama sekali bahkan tidak terkena air yang berlumpur itu. Artinya apa? Bahwa ketika batin ini bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya, bahwa semua lingkungan kita itu adalah netral, yang tidak netral adalah harapan kita kepada lingkungan kita, maka kita bisa berdamai dengan diri kita dan kita siap berada di lingkungan manapun juga. Karena semua itu pengendaliannya adalah di diri kita, bukan di tempat lain. Karena itu di dalam satu ketika Sang Buddha pernah ditanya oleh muridnya, aduh Sang Buddha atau Bante, bagaimana ini kita dihina terus di lingkungan kita ini? Lalu Sang Buddha tanya, solusinya gimana? Ya kita pindah. Lah kalau pindah di sana dihina lagi gimana? Ya pindah lagi. Lalu kemana kita kalau pindah-pindah terus? Nah, kenapa? Karena yang diatasi bukan lingkungannya, yang diatasi adalah dirinya. Ketika dia bisa mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka batin menjadi tenang seimbang karena dia menyadari semua adalah keinginannya sendiri. Kita harus berdamai dengan keinginan sendiri, berdamai dengan diri kita, dengan mengatakan, yes, memang mereka seperti itu. Nah, begitu bisa menyadari, akhirnya seperti tadi misalnya ada keluarga yang mungkin kurang baik, mungkin suka membuli dan sebagainya. Pertama kita adalah mengatakan, yes memang dia seperti itu. Kemudian karena kita bisa menerima dia sebagai kenyataan, maka kita dapat mencarikan solusi tanpa emosi. Ya, jadi solusi tanpa emosi yaitu mungkin nyarikan siapa significant others-nya yang bisa menasihati dia supaya dia menjadi lebih baik agar tidak menumpuk karma buruk yang baru. Saya kira ini yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan dari tempat yang jauh, yaitu Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara, karena acaranya mungkin sudah cukup. Terima kasih.